Nah, aku nggak mau ngambil contoh jauh-jauh lah. Oke. Kalau misalnya kayak ya kayak kampus saingan kita lah di Oh ya, Kaltara kan. ya nggak usah lah Ya, disebut. aku nama nggak usah mereknya. sebut lah kan. Nah, Nggak usah sebut. Kampus kita nggak usah disebut Ya. juga. konten. Oke, teman-teman, hai. Agak kereba, teman-teman. Kau sudah mulai kan nih? Belum. Oke, teman-teman, selamat datang di channel saya, Yusuf Dikan. Agak kereba, madeceng-deceng semua. Oke, hari ini saya membuat konten selanjutnya. Kemarin buat cover dengan Ipung Channel. Hari ini saya ditemani oleh Didi. Nggak tahu nama lengkapnya Didi siapa. Hari ini mungkin ini kan sekarang ya sama lah aku juga. Kita kan kuliah online nih. Nah, ya, Kita Pak. bahas-bahas tentang kuliah online lah dulu. Karena kita nggak tahu lah mau buat konten-konten seperti apa. Mungkin seperti itulah dulu. Siapa tahu nonton nih kan tahu dia apa manfaatnya kuliah online, apa dampaknya kuliah online. Atau ada yang kuliah online malahan marah-marah di rumah karena kadang nggak tahu tugasnya apa. Tapi tunggu dulu. Sebelum kau tanya itu, aku tanya kau dulu ya. Menurutmu efektif nggak kuliah online nih? Menurutmu efektif nggak kuliah online nih? Nggak tahu aku. Nanti lah tanya-tanya dulu kau. Baru Nah, aku bisa enggak. punya pendapat. Maksudnya sebelum kau tanya aku tanya dulu. Menurutmu efektif nggak kuliah online? Kalau efektif ya, mau nggak mau efektif ya. Karena kita nggak bisa datang ke kampus kuliah. Karena memang nggak ada lagi kan? Nggak kita tahu mau kayak mana kuliahnya. Terus yang mau ditanyakan kalau sudah ada jawabannya apa lagi yang mau kau tanyakan? Nggak, siapa tahu kan kau punya pendapat nih tentang kuliah-kuliah online tuh hari ini. Siapa tahu kau nggak nyaman nih kuliah online. Nggak, kalau kau pendapatmu kuliah online tuh kayak mana? Rasamu sekarang? Kalau aku ya, kalau aku Oke, sebentar. Mungkin perkenalkan dulu lah. Coba kau perkenalkan dirimu karena teman-teman yang nonton nggak tahu nih siapa kau tiba-tiba datang di sini. Ini seperti itu. apa sih, Bo? Perkenalkan dulu dirimu lah, lebih-lebih biar teman-teman nonton ini kan, oh ternyata ini yang diundang Yusuf Dikan nih, channel Yusuf Dikan. Iya. Karena kalau dilihat penampilannya ini kan kayak siapa ya? Yusuf nih ngundang orang nggak terkenal masalahnya. Aku nih siapa kan? Punya YouTube enggak, bilang orang. Terkenal juga enggak. Iya. Terus kenapa dia ngundang aku gitu kan? Ikut di kontennya. Oh, Mungkin karena kita pernah bikin program bareng kali, Bu ya. iya mungkin lah. Project bareng waktu itu. Oh enggak. Project apa, Bu? Sagoy Team kalau nggak salah. Pernah kita buat video-video, mungkin viral lah mungkin ya. Kurang tahu juga ya. Nggak tahu lah juga mungkin. Aku nggak mau klaim juga ya. Namanya apa kemarin? Sago Team. Sagoy Team. Nah, namun sayang kita di pertengahan jalan bubar karena mungkin mungkin kembali lagi tema yang bakal kita diskusikan. Ujung-ujung padahal kita nggak punya tema nih. Kita punya tema. Sosok mau buat tema. Oke, teman-teman, hari ini saya mengundang Didi sebagai tamu undangan saya untuk bicara, temani saya diskusi apa yang bagus dibahas hari ini di konten saya. Mungkin seperti itu. Karena ini juga baru pertama kali saya buat konten seperti ini, dan juga mungkin Didi ini sebagai bahan percobaan saya. kampret. Karena kalau bicara depan kamera tuh asli saya jujur, saya gugup. Mungkin seperti itu. Nah, jadi saya belum berani undang-undang orang-orang yang punya jabatan yang potensi untuk bagaimana bicara. Melainkan kita bicara apa adanya sebenarnya di sini. Mungkin seperti itu ya, Pak ya? Iya. Bicara apa adanya. Bicara tentang kehidupan lah dulu, sharing-sharing kehidupan. Nah, mulai dari sharing kehidupan hari ini sebagai mahasiswa. Hari ini kan kita kuliah online nih. Mungkin tadilah sudah bahas-bahas awal apa yang dirasakan oleh Didi. Nah, tapi dia nggak kasih jawaban, malah tanya balik sama saya. Padahal kita kan mau tanya ke dia, karena dia tamu undangan. Kan Saya punya pertanyaan. Kan sudah aku jawab tadi. Menurutku nggak efektif juga. Oh, nggak efektif berarti. Kenapa nggak efektif? Ya, pertama memang materi yang disampaikan tuh menurut aku nggak jelas ya. Nggak jelas ya? Menurutku nggak jelas. Terus beberapa mahasiswa tuh memang
ndak punya, maksudnya dalam satu sisi dia ndak mampu lah gitu ya, Nggak mampu, bahasanya ndak oke. mampu. Mungkin ada keterbatasan jaringan ataupun keterbatasan, karena teman-teman yang lain juga suka ngeluh tuh soal masalah habis paket data kuota gitu kan, seperti itu. Nah kalau aku sendiri sih memang nggak ada masalah, cuman kalau aku mikir aku sendiri ya egois dong aku kan. Iya, iya. Nah kalau kita mikir teman-teman kita yang lain, nah itu sih PR-nya sebenarnya dari pihak kampus lah khususnya, karena aku lihat di akun apa Univ juga ada kan, sempat tanya jawab soal itu. Iya, sempat tanya jawab, namun jawaban hari ini mungkin belum ada kabar, mungkin seperti itu. Iya. Karena saya juga mahasiswa yang ikut apa namanya tanya-tanya tentang apa namanya perkembangan, bagaimana bantuan mungkin seperti itu ya. Namun apa lagi yang kutanyanya bingung sudah kok. Ya jadi teman-teman, jawabannya Bang Didi tentang rasanya kuliah online itu seperti itu ya. Nggak efektif, dia rasa nggak efektif. Mungkin solusinya untuk berikutnya solusinya mungkin seperti apa ya? Aku juga bingung nih solusinya. Oke, next pertanyaan berikutnya saya mau tanya-tanya tentang kepribadiannya. Kok cari solusi lah? Hah? Hah? Solusi lah. Kok ngasih masalah nggak ada solusi gimana sih? Ya kan tadi nggak efektif ya, oke. Solusinya apa kira-kira? Teman-teman yang kan, ya aku betul juga. Maksudnya, ya aku maksudnya pemikiranku sama Bang Didi. Iya. Hari ini kalau bahas tentang kuliah online, mungkin kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang merasa apa namanya nih kekurangan untuk mengakses media sosial, kan hari ini kan butuh apa namanya pakai data atau butuh jaringan. Kan otomatis kan terbatas kalau misalnya dia di pelosok-pelosok atau keuangannya minim, pendapatan. Apalagi hari ini otomatis kan orang tuanya belum tentu kerjanya maksimal, penghasilannya maksimal. Mungkin seperti itu. Berarti sama dengan pendapatnya sama dengan pandangannya saya. Iya. Nah, namun solusinya yang bisa ditawarkan seperti apa ya? Kalau tadi kan dari Bang Didi ini solusinya dari pihak kampus yang berikan bantuan mungkin seperti itu. Tapi terlalu berat lah kalau misalnya dikasihkan bantuan semua kalau dalam pandanganku. Kira-kira solusinya yang pantas apa ya? Kalau boleh jujur nih ya, nggak tahu nih. Semoga lah ada orang-orang kampus nonton kan. Jadi kalau aku sih nggak masalah kalau pihak kampus tuh mengeluarkan sedikit apa namanya dananya Ya. untuk bantu mahasiswanya. Ini kan kayak kerjasama antara mahasiswa dan kampus gitu kan. Nah, aku nggak mau ngambil contoh jauh-jauh lah. Oke. Kalau misalnya kayak kampus saingan kita lah di Kaltara kan. Ya, nggak usah lah disebut. Aku nggak usah sebut lah kan. Nggak usah sebut. Kampus kita nggak usah disebut juga sebenarnya. Yang penting teman-teman yang nonton tahu kita dari mana. Iya. Berarti dari pihak kampus ya nambah-nambah bantuan untuk teman-teman dan juga mungkin soalnya gini Po, kampus sebelah itu kan Po kan? Kampus saingan kita nih Po. Dia tuh sudah ngasih bantuan ke mahasiswa-mahasiswanya dan itu berdampak Po sama penerimaan mahasiswa baru Po. Nah, hari ini kan masuk penerimaan mahasiswa baru. Termasuk salah satu promosi mungkin seperti itu ya kalau dari pandanganmu. Iya. Oh mungkin seperti itu ya. Terus? Nah, ini kalau di FISIP itu ada Po namanya CSR. CSR, apa itu? Apa sih? Corporate Ya mungkin teman-teman yang nggak tahu apa ya? Corporate Social. Mungkin teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar tentang kepanjangan dari CSR yang disebutkan karena dia dari FISIP tapi nggak tahu. Tahu Po, tahu. Aku cuma lupa. Corporate Social Responsive. Oh mungkin seperti responsibility kalau nggak salah. Apa artinya? Hah? Apa artinya? Ya itu kayak ya silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Apa nih? Kok motong-motong dari tadi, Po? Kalau ya pokoknya itulah sejenis respon satu perusahaan kepada lingkungannya. Oke. Berarti teman-teman kita sudah dapat jawaban dari Bang Didi bahwasanya kuliah online hari ini dari pribadinya sendiri maupun pribadi saya sepakat bahwasanya kuliah online hari ini tidak efektif. Ketika mau diefektifkan,
ketakutannya teman-teman yang tidak terhalang atau terhambat mengakses jaringan, otomatis kan mereka bakal kekurangan atau apa namanya nih, apa namanya ya, ketinggalan mata kuliah, mungkin seperti itu. Jadi lebih efektifnya itu ya tadi ya salah satu solusi yang kita tawarkan dari pihak kampus bisa memberikan bantuan. Bantuan apa namanya bahasanya nih? Kuota ya. Bantuan belajar yang. Ya, BTW kita belum kenal pribadinya nih, belum mendalam nih dari BTW itu apa, Bang? BTW. Aku udah tahu juga BTW nih. Apa ya? Astaga. Intinya dia nanya kekepoan lah, dia kepo. BTW itu ngomong-ngomong, Bang. Ya, ngomong-ngomong ya, dia bahasa bagus pakai bahasa anu aja ya. Bahasa biasa aja. Tapi tadi nih langsung kutanya nih, kuliah online nggak efektif. Padahal kita nggak tahu nih latar belakangnya Bang Didi. Bang Didi kan salah satu mahasiswa nih. Nah, aku mau tanya. Ya, tadi sebut-sebut FISIP. Berarti Bang Didi nih dari apa namanya? Mahasiswa FISIP. Bukan. Mahasiswa FISIP. Kita kan satu jurusan, Bang. Satu kelas malah gitu. Bisanya. Teman-teman pasti tahu lah beda kita sini, beda fakultas. Oke, mungkin aku mau tanya-tanya nih, sekaligus mungkin bisa perkenalkan jurusannya. Kenapa Bang Didi bisa masuk di FISIP? Apa keuntungan masuk di FISIP? Motivasinya untuk teman-teman mungkin yang ada yang nonton, siapa tahu calon mahasiswa baru kan nggak perlu kuliah-kuliah jauh. Amin, semoga lah ya. Mau kuliah, tinggal kuliah di sini, kampus kita. Mungkin seperti itu. Meskipun sekarang kita kalah promosi dari kampus sebelah. Gara-gara yang tadi kan? Nah, tapi kalau teman-teman mau kuliah kan nggak perlu jauh-jauh. Karena wanti-wantinya teman-teman tetap kerja di sini. Otomatis ketika sambil kuliah, sambil cari link, otomatis selesai kuliah, enak langsung kerja. Mungkin seperti itu. Apalagi kalau setauku, jurusan FISIP nih satu-satunya yang ada di kampusnya Bang Didi. Di Kaltara. Di Kaltara. Mana? Di kampus lain tidak ada jurusan FISIP. Di Kaltara, zona Kaltara. Kalau kau cari di zona lain pasti ada lah, ya kan? Ya, ngomong-ngomong tadi pertanyaannya apa? Kok bingung bisa ya, kok lupa. Tentang FISIP lah, tentang FISIP. Kok bisa jelaskanlah tentang FISIP? Kenapa kok bisa masuk FISIP? Kok kan anak Malino nih, ku tahu nih. Anak Malino tapi kuliah di sini, bukan? Iya. Semoga lah ada anak Malino nonton. Semoga lah anak Malino. Jangan lupa subscribe ya. Anjay. Share ke teman-teman anak Malino, supaya bisa contoh Bang Didi bisa kuliah di sini. Jauh-jauh kuliah di sini. Kenapa motivasinya tuh dari berapa wilayah kamu lewati? Satu aja. Nyebrang KTT lewat sudah. Astaga. Kenapa bisa masuk FISIP? Lalu sekarang kan di semester berapa nih? Semester 6. Semester 6 ya. Nah, kenapa masih bertahan sampai di semester 6? Oke. Jawab dulu ya. Ya, jawablah. Dari tadi ku tanya nih, ada jawab-jawabnya. Masalahnya kok nggak ngasih kesempatan aku ngomong, Bo. Iya. Masalahnya kok nggak ngasih kesempatan aku ngomong, Bo. Iyalah. Jadi gini, Bo. Aku masuk FISIP tuh kayak kecelakaan gue, Bo. Kecelakaan? Iya. Kayak motor ya, kendaraan. Aku kan niatnya ngambil teknik awal-awalnya tuh, Bo. Ngambil teknik. Cuman bukan tidak keterima sih. Memang sengaja aku pilihan kedua. FISIP pilihan pertama gue. FISIP ya? Ya, pilihan pertama gue tuh FISIP. Pilihan keduamu teknik? Teknik. Nah, aku bilang kalau nggak diterima di FISIP ya teknik. Tapi kalau diterima di FISIP, bagus juga, cepat lulus. Cepat lulus. Karena biasa anak teknik tuh mohon maaf ya buat anak-anak teknik. Maksudnya bukan aku mau bilang anak teknik tuh lambat lulus, tapi rata-rata begitu. Kalau aku dengar-dengar dari senior-senior teknik ya. Tapi teknik bagus tuh, teknik bagus karena teman-teman teknik bisa sekolah insinyur. Teknik tuh bagus memang. Karena presiden kita hari ini teknik tuh ada lagunya loh. Kami ini anak teknik. Baru persatuannya sangat bagus karena saya malahan dari ekonomi itu iri dengan persatuannya mereka karena persatuannya sangat kuat seperti itu. Dan mereka keren-keren, apalagi pakai baju hitamnya. Anjay. Mereka keren. Baju hitam keren. Ya, jangan dia anak teknik. Anak teknik gagal maksudnya. Karena dia sekarang anak FISIP. Dulunya mau masuk teknik. BTW tentang FISIP yang kamu tahu bagaimana? Yang Abang Didi tahu FISIP.
FISIP ya, FISIP. Aku nggak terlalu tahu lah soal FISIP ya. Tapi kalau selama aku kuliah di FISIP, bukan nggak terlalu tahu sih. Tahu-tahu aja, cuman sama lah kayak jurusan-jurusan. Cuman bedanya itu aja, dia lebih fokus ke kita kan sama nih, maksudnya soshum ya. Apa tuh? Apa sih soshum? Saintek sama sosum apa bedanya? Ah, Nah, gitu lah. Pokoknya sosum tuh sosial humas lah gitu. oh ya, oke. Iya kah? Sosial humanity ya? Pokoknya Itu itulah. aja lah, itu aja lah. Hmm. Jadi aku tuh di FISIP yang ku dapat Tentang materi mata-mata kuliahnya sama. Kalau kalian misalnya anak-anak SMA yang IPS kayak gitulah. Kalau saintek kan lebih ke IPA gitu kan. Oh, berarti begitu ya modelnya ya? Kurang lebih sih gitu. Nah, jadi gini, misalnya nih ada calon mahasiswa baru, kalau misalnya kamu dari FISIP, cara kamu buat dia bisa dia bisa dan mau untuk masuk di FISIP bagaimana sih cara ngomongnya? Mungkin bisa ngomong depan kamera supaya teman-teman calon mahasiswa baru tidak salah dalam menentukan pilihannya mengambil jurusan hari ini. Karena gini, mungkin saya jelaskan dulu ya Bang Didi sebelum Bang Didi ngomong. Oke. Karena gini, banyak mahasiswa yang selesai dalam perkuliahannya, dapat gelar S1, namun nganggur. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan jurusannya sama calon pekerjanya. Jadi teman-teman sebelum memilih jurusan, teman-teman harus punya tujuan, punya cita-cita. Teman-teman mau kerja apa nantinya. Jadi kalau lulus, teman-teman bisa kerja langsung seperti itu. Tidak menganggur malahan, menambah pengangguran di Indonesia. Karena Anjay, berat kok. berat kan? Iya. Berat. Nambah pengangguran, boro-boro S1, malah selesai wisuda, jadi pengangguran. Berat kok. Berat. Mungkin seperti itu. Nggak usah lah dibahas, nantilah di pemateri tamu undangan lain. Iya, Berat ya. Masalahnya, aku belum lulus, Po. Aku belum lulus, nah, aku tuh belum merasakan ya. Maksudnya nganggur. Aku tuh belum merasakan nganggur. Aku kuliah aja sambil kerja. Anjay, sombong. Sombong amat. Sombong ya, sombong. Enggak, maksudnya kalau mau kuliah ya terserah mau jurusan apa aja. Kalau mau kuliah, yang penting tuh niatnya dulu sih. Niatnya ya berarti ya. Niatnya terus kalau soal dana kayak aku lah ya. Aku kan bisa dibilang kuliah bayar sendiri. Jadi kalau kita memang niat ya apapun yang kita mau kejar tuh pasti ada jalannya. Itu sih kalau aku. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah tapi punya keterbatasan dana, jangan takut gitu. Coba aja, niatkan dulu. Niatkan dulu. Sama satu tambahan, teman-teman harus persiapkan mau kerja di mana nanti. Jadi tahu dan punya bekal untuk bagaimana nimba ilmu. Nimba ya. Nambah ilmu, persiapkan pengetahuannya teman-teman. Jadi tempat kerjanya mateng. Maksudnya bukan kayak telur mateng ya. Maksudnya Anjay. sudah siap untuk kalau berada telur beli di mana, Po? Oh, kalau beli telur, BTW saya nih punya usaha kecil, gabung sama orang tua masih. Kalau mau beli telur, promosi lagi. Nantilah di akhir video kita promosi. Ada waktunya. Oke, lanjut ke tadi sudah promosi nih ya. Tadi ya. Promosi apa? Oh, promosi tadi, bahasa-bahasa promosi. Iya. Ya, aku mau tanya nih, tadi langsung kuliah online. Tapi kita nggak tahu kenapa penyebabnya kuliah online. Kan kuliah online berarti ada sesuatu, karena biasanya kan kuliah biasa. Nah, berarti sesuatu kayak lagu ya. Lagu siapa ya sesuatu? Lagu siapa ya? Nantilah. Tahu lah siapa. Tambahlah komentar biar tambah komentarnya. Iya. Kan? Oke. Karena ada pandemi Hari ini kalau nggak salah Hah? sesuatu. Ini kalau nggak salah sesuatu. Iya, hari ini. Iya, hari ini. Iya, hari ini ya. Masih kepikir. Orang kita mau lanjut Oke, lanjut. diskusinya. Meskipun nggak tahu manfaatnya ya diskusi atau enggak. Semoga lah bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Amin. Amin. Oke, tadi kita lah bahas kuliah online. Sebenarnya penyebab Tapi, kuliah online kan pandemi. Ini ada buku nih kulihat nih, kok. Pamer-pamer ya, Pak. Pamer-pamer ya, Pak. Supaya kayak Kau rajin baca kayaknya, Po ya. Ada banyak buku di sini, Po. enggak, aku tahu juga kayak mana cara bacanya nih. Yang penting buka-buka aja. Siapa tahu ada gambar-gambarnya kan. Nah, itu yang bikin tertarik aku.
Karena setiap orang nih punya masing-masing caranya untuk membaca. Iya. Oke, lanjut. Karena kuliah online, sebenarnya kenapa terjadi kuliah online? Karena ada pandemi. Nah, aku mau tanya nih sama Bang Didi, apa rasanya dari pandangannya Bang Didi pribadi adanya pandemi seperti ini? Bagaimana tanggapannya? Apa yang terjadi? Keluhannya atau apa yang harus bagus dilakukan? Terjadi situasi pandemi seperti ini. Biasa aja. Biasa aja. Ya, soalnya aku memang anak rumahan ya? Iya, soalnya aku ya kalau jalan mainnya nggak ke jalan. Oh iya. Jadi aku tuh dari tempatku berdiam pindah ke tempat orang, sudah nongkrong di situ. Nongkrong di situ. Iya, jadi biasa aja. Oh iya. Biasa di rumah. Ya kecuali kalau kadang-kadang ada senior kan ngajak ngopi. Berarti malahan lebih senang kalau tinggal di rumah. Justru kalau senangnya sih enggak. Soalnya apa sih? Kita tuh kayak kurang interaksi aja. Kurang interaksi berarti. Itu berarti yang sama kangen sih kampus. Kangen kampus. Ya, soalnya ada kan yang dilihat. Oh iya. Yang putih-putih itu. Aduh, papan tulis. Oke, teman-teman jangan negatif thinking ya? Iya nggak? Iya. Negatif thinking, tetap positif thinking dengan pembahasannya kami. Nah, oke, lanjut ke aku penasaran nih. Dia kan mahasiswa. Penasaran. Kita dua nih kan satu geng sudah po. Penasaran apa sih? Nah, sebenarnya siapa tahu ada subscriberku kan. Anjay. Padahal baru berapa tadi 152 kah? Oke, Ya, kurang lebih segitu lah. kurang lebih. Tapi aja. siapa tahu kan bukan subscriberku tapi nonton dia. Nah, dan juga dia penasaran. Kenapa Bang Didi ini tamu undanganku nih apa namanya? Coba lihat gondrong ya, gondrong. Pasti dari rambut. Gondrong. Kenapa dia bisa gondrong dan berapa lama dia gondrong? Dan tips-tipsnya agar tetap menjaga aroma rambut. Karena ada kibas apa namanya yang diayun-ayun kepalanya kayak gini-gini tuh. Kayak drama macan gini. Kayak gini apa? Diayun-ayun enggak bau. Astaga. Nah, seperti itu. Padahal kayak mirip cewek kalau dari belakang. Malahan tadi ada yang nanya, Syusup sama siapa? Kirain sama cewek. Pas saya bonceng. Anjay. Oke, mungkin lanjut. Langsung dijawab Bang Didi. Yang mana? Oh, tipsnya lah. Tips gondrong. Karena Kalau bilang rata-rata ya. sama apa namanya nih? Kenapa milih gondrong seperti itu? Padahal enakan rambut rapi kan? Iya. Anjay. Enggak. Kalau rata-rata ya, kalau kita nanya sama orang gondrong, bagaimana tipsnya gondrong ya? Dosa potong rambut itu aja. Potong rambut. Ya, dosa potong rambut. Siapapun kau tanya sama orang gondrong, ya dosa potong rambut. Dosa potong rambut. Itu Manfaatnya lebih keren maco seperti itu. Enggak sih, kalau aku punya prinsip juga, Po. Maksudnya kalau bilang yang pernah aku baca ya, di caption IG juga, caption IG. Temanku juga gondrong. Jadi bilangnya begini, semua laki-laki itu pernah muda, Po. Ya. Tapi tak semua laki-laki itu pernah gondrong. Oh, berarti itu motivasi membuat gondrong hari ini. Karena suatu saat nanti pasti rambutnya aku potong, Po. Nggak mungkin kan aku gondrong. Tapi targetnya dipotong kapan? Mungkin setelah aku dapat kerja lah. Maksudnya, siap. kan aku hari ini kerja, cuman kerjaku nggak mengatur soal penampilan gue lah. Iya. Tapi keresahan kalau punya rambut gondrong, keresahan. Adakah mungkin keresahan Bang Didi rasakan? Siap. Anjay. Kok kayak Atta Halilintar. Nggak, kalau aku ya, palingan kalau lupa naruh ikat rambut aja. Terus kalau makan kan, rambut tuh suka masuk ke mulut, Po. Itu aja masalahnya. Oh, jadi teman-teman yang rambut pendek hari ini bersyukur rambutnya tidak masuk ke mulut. Ya, itu aja sih rasanya. Sama panas sedikit. Sama salah satu merasakan bagaimana menjadi perempuan ya. Perempuan kan rata-rata nih rambut panjang, berarti kamu tidak secara langsung merasakan, oh ternyata perempuan berambut panjang itu seperti ini rasanya. Mungkin seperti itu ya? Enggak juga. Mirip-mirip menjadi perempuan. Oke, mungkin langsung sampai di sini pembahasannya kami. Next mungkin kita lanjut bincang-bincang pembahasan yang lain. Tapi tunggu dulu, Po. Ya.
Kau kan nanya-nanya aku nih. Boleh nggak aku nanya kau nih? Teman-teman boleh kan nggak? Maksudnya gini, Bu. Iya. Ini kan kau lagi buat nih. Iya, buat konten. Buat konten lah. Akun YouTube nih. Iya. Langkah pertama kan. Aku nih apresiasi lah. Makanya gitu kau ngajak aku. Bukan ngajak sih. Iya. Collab kayak collab. Bukan collab sih. Soalnya aku udah punya akun kan. Aku udah punya channel apa. Maksudnya kau ngundang aku tuh support betul lah. Iya. Nah, maksudnya kalau lulus nanti mau jadi YouTuber kah? Enggak juga sih. YouTuber kan salah satu pekerjaan mungkin ya sekarang. Iya kah? Pekerjaan kah? Kalau dibilang pekerjaan enggak juga, tapi menghasilkan juga. Mungkin menghasilkannya. Kalau aku nih sebenarnya sekedar hobi aja. Karena hobiku kan merekam, ngedit. Nah, apalagi ini kan kondisi kegiatan kosong. Nah, biasanya keseharian saya ada di kampus. Nah, namun kosong kondisinya sekarang. Jadi buat video-video beginilah, siapa tahu bisa bermanfaat kan, siapa tahu bisa nambah-nambah viewernya, teman-teman nonton, ya kan? Dan juga ada manfaatnya mungkin teman-teman, atau bisa menghibur lah teman-teman. Kalau misalnya ada kesalahan kata, mohon maaf lah, karena kita kan manusia, mungkin seperti itu. Biasa aja sih kalau biasa aja. Kalau maksudnya kalau salah-salah kata tuh biasa aja sih. Oke. Sombong amat. Kayak apa lagi nih, Po? Sempat mau tanya lagi? Atau sudahlah? Selesai sudah nih? Iya. Manajemenmu gimana, Po? Manajemen. Kau kan ketuanya nih. Nggak usah dibahas dulu. Nantilah next berikutnya. Sama-sama ketua umum kemarin. Oke, mungkin sampai di sini video saya. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like di bawah video ini dan juga share ke teman-teman kalian supaya bisa terkenal lah video ini ya. Mungkin seperti itu, amin. Viral kali. Viral. Dan juga jangan lupa. Apa sih mau dikasih viral di sini? Nah, aku tahu juga. Kasih viral gondrongnya dia lah. Apa sih? Udah jelas. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan tetap komitmen buat video berikutnya. Saya dan Bang Didi pamit undur diri. Terima kasih.